rilis tahun 2025 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban saya dan seluruh jajaran dari Polres Oku untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait apa yang telah kita lakukan, baik dari sisi pembinaan, seksi operasional, sisi tugas-tugas preemptif, preventif maupun penegakan hukum yang ada di Kabupaten Oku sepanjang 2025. Tadi sudah dijelaskan bahwa kondisi secara organisasi kami internal ini dari jumlah personil yang seharusnya 1045 kebutuhan kami baru ada jumlah personil 676 atau sekitar 64,68%. Tentunya ini menjadi tantangan buat kita, di mana kondisi ini harus dijawab dengan kami lebih bisa memotivasi personil-personil kami untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas, sehingga meskipun ada kekurangan, namun sisi lain ada percepatan dan optimalisasi dari kualitas personil kami untuk dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Memang tidak mudah, untuk itu saya mengharapkan kepada masyarakat, rekan-rekan media, untuk bisa juga memberikan atau mendukung kami dengan informasi-informasi atau masukan yang membangun. Sehingga meskipun ada kondisi kita kekurangan personil, namun sejatinya kita telah berupaya secara maksimal untuk bisa menangani setiap kasus yang masuk kepada Polres Oku. Kemudian untuk jumlah perkara yang ditangani sepanjang 2025 ini ada 416 kasus yang ditangani di sektor reskrim atau di fungsi reskrim, baik di Polres maupun di polsek-polsek jajaran. Ini sebetulnya turun dibandingkan dengan yang tahun lalu sebanyak 437 perkara. Ini juga merupakan bentuk daripada kegiatan-kegiatan preventif maupun preventif yang telah kita lakukan, kita tingkatkan, dan juga dukungan masyarakat yang semakin sadar untuk memberikan pemahaman hukum kepada keluarga dan keluarga besarnya, sehingga kita melakukan langkah-langkah hal-hal yang sifatnya melanggar hukum. Kemudian untuk penyelesaian kasusnya itu ada 293 atau secara totalnya persentase adalah 70,43%. Itu tentunya juga kami akan terus meningkatkan, masih ada beberapa yang belum selesai. Tadi saya sampaikan bahwa ini menjadi tantangan buat kita untuk ke depan secara kuantitas maupun kualitas kita akan berupaya untuk memaksimalkan supaya bisa menyelesaikan semua kasus masalah yang ada di wilayah hukum Polres Oku ini. Kemudian di narkoba tadi, ini ungkapan kasus di sektor di tindak pidana narkoba ini ada peningkatan, artinya anggota kita dan dengan kasatnya telah berupaya secara maksimal untuk memberantas atau mengungkap kasus-kasus yang terlibatkan terkait masalah narkoba, di mana ada peningkatan pengungkapan sebanyak 4 kasus yang awalnya 84 menjadi 88 kasus yang telah diungkap oleh Sat Narkoba Polres Oku. Dan jumlah tersangka ataupun pelaku juga ada peningkatan sebanyak 6,66% atau dari 2024 itu 98 dan 2025 naik yang telah diamankan dan diproses ada 105 orang yang telah diproses sampai hari ini. Kemudian untuk laka lantas ini juga kita sangat menyayangkan, di mana ada tindak pidana laka lantas ataupun kasus kejadian laka lantas itu ada peningkatan sebanyak 12 kasus yang awalnya 89 tahun ini meningkat menjadi 101 kasus. Ini untuk itu makanya saya mengajak saudara-saudara kita, karena dari data yang kita lakukan analisa itu melibatkan sepeda motor kebanyakan sebanyak 128 perkara. Ini juga tentunya menjadi PR untuk kita bahwa motorlah yang sebagai berkontribusi dengan tingginya jumlah angka peristiwa laka lantas. Untuk itu saya mengharapkan orang tua, khususnya anak muda kita, diawasi, jangan melakukan langkah-langkah atau hal-hal yang sifatnya dapat berakibat meningkatnya jumlah tindak pidana dari laka lantas yang ada di Kabupaten Oku ini. Mungkin itu. Batu Raja Barometer Oku, Liputan, Anizar, Kepolisian Resor Polres Ogan Komering Ulu Oku,
merilis capaian kinerja sepanjang tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dalam upaya penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolres Oku, AKBP Endro Aribowo, dalam kegiatan press release akhir tahun yang digelar secara terbuka, Rabu tanggal 31 Desember tahun 2025. Kapolres menegaskan bahwa sepanjang tahun 2025, jajaran Polres Oku telah berupaya maksimal dalam menangani berbagai tindak pidana meski dihadapkan pada keterbatasan jumlah personel. Rilis akhir tahun ini merupakan bentuk tanggung jawab kami dalam menegakkan hukum dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Oku. Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, ujar AKBP Endro Aribowo. Ia menjelaskan, evaluasi kinerja yang dilakukan Polres Oku sejalan dengan kebijakan Kapolri yang juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja institusi kepolisian secara nasional. Secara umum, kondisi Kamtibmas di Kabupaten Oku yang dihuni lebih dari 379.000 jiwa masih tergolong aman dan kondusif. Namun demikian, Kapolres mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, khususnya dalam aspek penegakan hukum dan keterbatasan sumber daya manusia. Saat ini, Polres Oku memiliki 676 personel aktif yang tersebar di tingkat Polres dan Polsek jajaran. Jumlah tersebut mengalami penurunan signifikan dari sebelumnya 1.045 personel, atau berkurang sebanyak 369 personel, dengan rasio kekuatan personel mencapai 64,3%. Untuk mengoptimalkan fungsi penegakan hukum, khususnya di bidang reserse kriminal, Polres Oku ke depan akan membentuk satuan wilayah baru yang dilengkapi dengan Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPO), yang nantinya dipimpin oleh Kasat Reskrim PPA dan PPO. Berdasarkan data kriminalitas, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 416 kasus tindak pidana, menurun 21 kasus dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 437 kasus. Sementara itu, jumlah perkara yang berhasil diselesaikan tercatat sebanyak 293 kasus, sedikit menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 299 kasus. Meski demikian, persentase penyelesaian perkara justru mengalami peningkatan dari 68,42% pada tahun 2024 menjadi 70,43% pada tahun 2025, atau naik sebesar 2,01%. Kasus pencurian dengan pemberatan curat masih menjadi tindak pidana yang paling menonjol sepanjang tahun 2025 dengan total 120 kasus, meskipun angka tersebut menurun dari 166 kasus pada tahun 2024. Selain itu, kasus menonjol lainnya meliputi pembunuhan sebanyak 6 kasus atau naik 100%, pencurian dengan kekerasan curas 11 kasus, pencurian kendaraan bermotor curanmor 9 kasus, serta penganiayaan berat sebanyak 5 kasus. Kapolres juga menyoroti bahwa lokasi rawan tindak kriminal masih didominasi oleh jalan umum, terutama pada malam hari. Menyikapi hal tersebut, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya penegakan hukum. Polres Oku akan berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan kasus-kasus yang belum tertangani secara optimal, tegasnya. Di bidang pemberantasan narkotika, Polres Oku mencatat adanya peningkatan kasus. Pada tahun 2024 tercatat 98 kasus narkoba, sementara pada tahun 2025 meningkat menjadi 105 kasus atau naik sebesar 6,66%. Dari jumlah tersebut, pelaku terdiri dari 51 bandar, 37 pengedar, dan 17 kurir, dengan rincian 99 laki-laki dan 6 perempuan. Kapolres menegaskan bahwa peningkatan penindakan kasus narkoba bukanlah suatu kebanggaan, melainkan langkah tegas yang harus dilakukan demi menyelamatkan generasi muda. Ini bukan kebanggaan bagi kami menangkap banyak orang, namun langkah ini terpaksa kami lakukan untuk memberantas peredaran narkoba yang merusak generasi, ungkapnya. Sementara itu, di bidang lalu lintas, angka kecelakaan mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 tercatat korban meninggal dunia sebanyak 31 orang, luka berat 21 orang, dan luka ringan 97 orang.
Sedangkan pada tahun 2025, korban meninggal dunia meningkat menjadi 41 orang, luka berat 18 orang, dan luka ringan 1 orang. Polres Oku menegaskan komitmennya untuk menjadikan hasil evaluasi akhir tahun ini sebagai bahan perbaikan dan penguatan kinerja kepolisian guna meningkatkan pelayanan dan keamanan masyarakat di tahun-tahun mendatang. TV Streaming Barometer Oku, Reporter Anizar.